Selamat pagi, Bapak dosen dan rekan-rekan. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Dengar. Terima kasih untuk responnya. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang psikologi perkembangan, pengenalan dan persoalan periode kehamilan. Kita melihat di sini ada gambar di mana proses kehamilan terjadi dari embrio sampaikan kepada bayi. Seperti tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah membentuk kita, menenun kita di dalam kandungan ibu, dan merekam di bagian bumi yang paling bawah. Kejadian kita adalah ajaib. Apa yang dimaksud dengan psikologi perkembangan? Menurut kesepakatan para ahli yang saya ambil dari sumbernya kuliah psikologi perkembangan oleh Bapak Herianto, psikologi perkembangan adalah sebuah studi yang mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara ontogeni, asal-usul dan perkembangan organisme sejak dari telur yang dibuahi ke bentuk dewasanya, yaitu mempelajari struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya, lifespan, dari masa konsepsi hingga menjelang akhir hayat. Psikologi perkembangan yang dimulai dari proses konsepsi atau pembuahan, dan kita mengenalnya dengan proses kehamilan. Apa saja yang terjadi di dalam proses kehamilan ini? Kita akan mencoba mengenal dan persoalan pada periode kehamilan. Apa yang dimaksud dengan kehamilan? Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan atau konsepsi sampai dengan kelahiran. Proses terjadi dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu menjadi janin dan berkembang menjadi bayi. Apa yang dimaksud dengan masa konsepsi? Yang dimaksud dengan masa konsepsi adalah masa pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang menghasilkan pembuahan. Biasanya terjadi 3-7 hari. Pada proses perkembangan janin, setelah pembuahan berhasil masuk ke tahap perkembangan janin, yang biasanya dikenal dengan trimester kehamilan. Biasanya itu periode. Pada trimester pertama, periode pertama, sekitar 4-12 minggu atau 1-3 bulan, janin dalam perut ibu hamil akan mulai membentuk berbagai organ tubuh, seperti otak, sumsum tulang belakang, organ tubuh lain, kepala, mata, mulut, hidung, jari tangan, jari kaki, serta alat kelamin. Biasanya panjang janin di dalam perut ibu hamil idealnya 7,5 cm dengan berat sekitar 30 gram. Jadi sangat kecil ya teman-teman. Dan masih sangat kecil, beratnya juga masih sangat kecil. Pada trimester kedua atau disebut dengan periode kedua, itu sekitar 16-24 minggu, sekitar 4-6 bulan. Janin dalam perut ibu hamil, hampir semua organ penting tubuhnya sudah berkembang penuh. Janin sudah mulai dapat mendengar dan menelan nutrisi dari makanan yang ibu hamil makan. Berat janin pada trimester kedua ini biasanya sudah 1 kg, panjangnya sekitar 30 cm. Dan pada trimester ketiga, periode ketiga, yaitu 28-40 minggu atau 7-9 bulan, tulang pada janin sudah terbentuk sempurna. Janin bisa menutup dan membuka mata, merasakan cahaya dari luar kulit.
Janin mulai banyak bergerak. Berat janin sudah 3-4 kilogram dan panjangnya bisa sampai 50 cm. Umumnya kepala janin sudah menghadap ke bawah untuk siap dilahirkan. Mengenali tanda dan gejala kehamilan. Setiap wanita hamil mengalami tanda dan gejala yang berbeda. Namun pada umumnya tanda dan gejala ini dirasakan oleh wanita hamil. Yang pertama adalah telat haid, mual dan muntah, lebih emosional, mengalami perubahan fisik, cepat merasakan kelelahan, dan kram perut. Selain tanda-tanda tersebut, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan janin? Setidaknya saya mencatat ada 2. Kesehatan fisik dan mental ibu. Jika seorang ibu sehat secara fisik dan mentalnya, maka janin dalam kandungan akan sehat. Dan yang kedua juga faktor asupan makanan ibu. Sebaiknya ibu hamil tidak sembarangan makan, apalagi minum obat, karena akan mempengaruhi perkembangan janin. Kapan waktu untuk memeriksa kehamilan? Idealnya ketika seorang ibu mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung, dia melakukan pemeriksaan berkala, 1 bulan 1 kali, ke dokter kandungan atau bidan, untuk mengetahui perkembangan janinnya. Lalu di dalam proses kehamilan, biasanya ada persoalan yang dihadapi oleh ibu-ibu hamil. Dalam proses kehamilan ini, seorang ibu biasanya menghadapi persoalan-persoalan, diantaranya kesehatan, emosi, dan kecemasan. Saya mencoba mengadakan survei dengan memberikan 18 pertanyaan melalui angket yang dibagikan melalui pesan WhatsApp kepada 8 orang ibu. Hasilnya adalah sebagai berikut. Survei saya melampirkan ada 18 pertanyaan. Di antaranya saya bertanya, apakah setelah pernikahan mereka merencanakan atau berjalan alamiah? Maksudnya direncanakan itu langsung hamil atau ditunda dulu, atau ya langsung hamil atau ditunda dulu biasanya ya. Atau berjalan alamiah, maksudnya ya Tuhan kasih kapan saja gitu. Dan ketika pertama kali mengetahui hamil, perasaan apa yang timbul pada ibu hamil? Apakah ada kegelisahan yang dirasakan ibu saat mengetahui hamil? Apakah ada keinginan memiliki dengan anak dengan gender tertentu? Apakah saat kehamilan ada perubahan emosi yang mengganggu? Terus perubahan apa saja yang dirasakan ketika masa kehamilan? Pola makan, emosi, tubuh, kulit, dan wajah. Apakah ibu mengalami masalah kesehatan pada saat hamil? Gejala apa saja yang dirasakan ibu saat hamil? Berapa kilo kenaikan berat badan ibu ketika masa hamil dari 0 sampai 9 bulan? Berapa kali ibu memeriksakan kehamilan ke dokter kandungan? Sesekali atau rutin? Bagaimana cara ibu dapat memulai berinteraksi dengan bayi yang ada di dalam kandungan? Mengajak komunikasikah? Mendengarkan musik klasik atau musik apapun musiknya, membacakan Alkitab, atau juga bagaimana peran suami pada masa kehamilan, perhatian atau cuek. Apa yang dilakukan suami ketika masa kehamilan ibu mengalami kesulitan, membantu menjaga atau membiarkan sendiri. Perencanaan apa yang akan dilakukan pada masa kelahiran, sesar atau normal. Pada trimester pertama, apa yang dirasakan ibu? Pada trimester kedua, apa yang dirasakan ibu juga? Apakah saat hamil ibu memperhatikan asupan gizi bagi bayi? Dari pertanyaan-pertanyaan itu yang saya ajukan kepada 8 orang ibu, saya mendapatkan untuk kesimpulannya ada beberapa ibu yang mengalami gangguan kesehatan selama periode kehamilan. Di antara lain sembelit atau susah BAB ya, kram, pusing, kaki bengkak, dan ada juga problem kista
atau kista itu satu penyakit yang ada di dalam kandungan. Selain gangguan kesehatan, ibu juga rata-rata mengalami beragam macam kecemasan. Di antaranya takut anaknya tidak sempurna ketika dalam masa perkembangannya itu atau cacat. Takut tidak ada biaya untuk melahirkan. Takut jika nanti lahir apakah dapat memberikan yang terbaik untuk perkembangannya. Takut saat melahirkan, takut bayinya kembar siam. Namun dari banyaknya kecemasan ibu, rata-rata ibu hamil merasakan kebahagiaan ketika mengetahui mereka sedang mengandung. Dan didukung oleh bapak-bapak yang selalu ada menemani, membantu dan dalam pekerjaan keluarga seperti mencuci piring, baju dan lain-lain yang sulit dilakukan oleh ibu hamil. Rata-rata ibu memiliki gangguan emosi seperti perasaan sedih, takut, dan murung. Rata-rata ibu hamil mengalami kenaikan berat badan yang cukup besar pada masa kehamilan. Ada juga perubahan lain seperti rambut rontok, wajah kusam. Semua itu dipengaruhi oleh hormon. Saya sendiri waktu hamil kenaikan berat badan saya 20 kilo. Dan wajah juga rusak, timbul hitam-hitam. Dan hampir semua ibu hamil rutin memeriksa perkembangan janin mereka, mengkonsumsi makanan dan vitamin yang dibutuhkan untuk perkembangan bayi mereka di dalam kandungan. Dan yang terakhir, mengajak berkomunikasi bayi mereka dengan mendengarkan musik rohani atau klasik, membacakan firman Tuhan. Kesimpulan yang saya dapat, di dalam masa perkembangan janin, ternyata selain ada tanda-tanda, ada juga persoalan yang terjadi kepada ibu hamil secara psikologis. Perasaan ibu hamil akan mempengaruhi perkembangan janin. Namun pada keseluruhan proses, peran dan ayah dan ibu yang baik adalah memberikan perhatian pada janin dalam kandungan dengan memeriksakan ke dokter, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, minum vitamin, tidak sembarangan meminum obat, mengajak berkomunikasi, mendengarkan musik, membacakan Alkitab. Secara sadar dilakukan karena ada anak dalam kandungan yang sudah mengerti dan dapat merasakan. Bahkan mungkin merespon ketika anak-anak sudah mulai besar itu di dalam kandungan, dia akan merespon, mungkin menendang atau melakukan gerakan-gerakan. Dan satu hal yang penting adalah menjaga emosi, perasaan dan mental ibu agar janin dapat bertumbuh dengan baik. Dengan mempersiapkan kehamilan dan calon bayi dengan baik, artinya mempersiapkan masa depan yang baik sejak dini. Ini data-data survei yang saya lampirkan. Ya, sekian presentasi saya pagi hari ini. Semoga dapat memberikan satu pengetahuan yang baru. Saya serahkan kembali kepada Bapak.